Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat, bahagia, dan hati yang tenang. Apapun yang sedang kalian jalani sekarang, semoga dipermudah dan diberikan hasil yang terbaik. Sekarang, coba kita bayangkan sebentar, pernah nggak sih kalian merasa capek, bukan karena kerjaan, bukan juga karena aktivitas fisik, tapi karena pikiran sendiri. Kita terlalu sering mikirin ini itu, khawatir soal hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi, atau merasa kecewa karena sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan kita. Dan akhirnya, bukannya menikmati hidup, kita malah sibuk mengontrol sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi tenang, kalian nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama, dan itulah yang akan kita bahas kali ini. Kita bakal ngobrol santai tentang gimana caranya biar hidup lebih damai, lebih ringan, tanpa terbebani oleh ekspektasi atau kekhawatiran yang nggak perlu. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kalian udah siap. Ambil dulu kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian, biar nontonnya makin rileks dan nggak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita kupas satu persatu, pelan-pelan, dengan santai. Siap, yuk, kita mulai. Oke, coba deh jujur. Pernah nggak kalian ngerasa hidup ini kayak rame banget? Bukan rame karena seru atau bahagia, tapi rame karena pikiran kalian nggak pernah diam. Setiap hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kepala rasanya penuh sama segala macam hal, mulai dari kerjaan, masalah pribadi, omongan orang, sampai hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi tetap aja dipikirin. Kalau iya, berarti kalian nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngalamin ini, termasuk gue dulu. Kadang kita nggak sadar, tapi kebiasaan ini bikin kita jauh dari ketenangan. Hidup jadi kayak roller coaster, bukan yang seru, tapi yang bikin mual dan pengen cepet turun. Nah, kalau kalian sering ngalamin perasaan ini, coba perhatiin baik-baik. Bisa jadi ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan dan bikin kita kehilangan ketenangan itu. Dan percaya atau enggak, ini bukan soal seberapa sibuk kita, bukan soal seberapa banyak masalah yang datang, tapi lebih ke cara kita menyikapi hidup. Sebelum kita masuk ke topik utama, coba deh kalian pikirin sebentar, apa sih yang selama ini paling bikin kalian stres? Apakah karena pekerjaan yang nggak ada habisnya? Masalah keluarga yang kayak nggak pernah kelar? Atau karena ekspektasi tinggi dari orang-orang di sekitar yang bikin kita kayak harus selalu sempurna? Atau jangan-jangan, justru karena kita sendiri yang terlalu sibuk mengontrol semua hal di hidup ini? Serius deh, ini penting banget buat kita sadari. Kadang kita merasa hidup ini berat, bukan karena hidupnya yang jahat, tapi karena kita terlalu banyak berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Nah, kalau kalian penasaran, kita bahas pelan-pelan ya. Kenapa hidup berasa berat? Coba kita pikir gini, bayangin ada seseorang yang berdiri di pinggir pantai. Ombaknya gede, anginnya kencang, dan dia berusaha keras buat menahan ombak itu supaya nggak datang. Dia pakai tangan, pakai badan, pokoknya segala cara dia lakuin biar air laut itu nggak kena dia. Kira-kira, bakal berhasil nggak? Jawabannya jelas, enggak. Mau sekuat apapun dia berusaha, ombak tetap bakal jalan, angin tetap bakal bertiup, dan laut tetap bakal jadi laut. Yang bisa dia lakukan, bukan ngelawan ombaknya, tapi belajar buat berselancar di atasnya. Nah, inilah yang sering kita lupa dalam hidup. Kita terlalu sibuk ngelawan ombak, padahal yang perlu kita lakuin adalah belajar buat berdamai sama ombak itu sendiri. Banyak dari kita yang hidup dengan mentalitas, semuanya harus sesuai rencana gue, atau kalau ini nggak terjadi sesuai keinginan, gue bakal kecewa. Tanpa sadar, kita ngebebanin diri sendiri dengan ekspektasi yang tinggi banget. Pernah nggak sih kalian ngalamin situasi kayak gini? Udah berusaha sebaik mungkin di tempat kerja, tapi tetap aja nggak dihargai. Udah berbuat baik sama seseorang, tapi malah dikhianati. Udah ngerencanain sesuatu dengan matang, tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Gimana perasaan kalian waktu itu? Sebagian besar dari kita pasti langsung kecewa, marah, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Kita mikir, harusnya ini nggak terjadi, kenapa sih gue selalu sial, atau gue kurang apa lagi? Tapi, tunggu dulu, apa iya kita harus terus-terusan berpikir kayak gitu? Realita hidup, nggak semua bisa kita kontrol. Oke, sekarang kita masuk ke poin penting.
Kalau kita perhatiin baik-baik, ada dua jenis hal dalam hidup ini. 1. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya, usaha kita, cara kita merespons sesuatu, keputusan yang kita buat, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. 2. Hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, opini orang lain tentang kita, kejadian tak terduga, masa lalu, atau bahkan perasaan orang lain terhadap kita. Sayangnya, banyak dari kita yang justru lebih sibuk mikirin kategori kedua. Kita kepikiran terus kenapa orang lain nggak suka sama kita, kenapa sesuatu yang kita harapkan nggak kejadian, kenapa dunia ini kayak nggak adil buat kita. Padahal, semakin kita fokus ke hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, semakin kita capek sendiri. Kita kehabisan energi buat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu dipikirin. Bayangin deh, kalian lagi di jalan terus tiba-tiba hujan turun deras banget. Apa yang bisa kalian lakuin? Marah-marah sama hujan, nggak bakal bikin hujan berhenti. Ngumpat sepanjang jalan, nggak akan bikin kalian lebih tenang. Cari tempat berteduh atau bawa payung. Nah, itu baru solusi. Hidup juga gitu. Daripada buang energi buat hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, lebih baik kita fokus ke apa yang bisa kita lakuin. Latihan sederhana, mulai lepaskan sedikit demi sedikit. Sekarang mungkin kalian mikir, iya sih, masuk akal, tapi gimana cara mulai lepasin hal-hal yang di luar kendali kita? Tenang, ini nggak harus langsung drastis. Melepaskan sesuatu itu bukan berarti kita langsung jadi orang yang cuek atau nggak peduli. Justru ini soal bagaimana kita memilih untuk lebih sadar dalam menghadapi hidup. Coba mulai dari hal-hal kecil. 1. Saat seseorang ngomongin kalian di belakang, coba pikirin. Bisa nggak kita mengontrol opini orang lain? Nggak bisa. Jadi, buat apa marah atau kepikiran? Selama kita nggak salah, biarin aja mereka ngomong. Fokus aja ke apa yang lebih penting. 2. Saat rencana yang udah kita susun tiba-tiba gagal total. Bisa nggak kita kendalikan semua yang terjadi? Nggak bisa. Tapi kita bisa kontrol reaksi kita, kan? Bisa pilih mau tetap tenang dan cari jalan lain, atau malah stres sendiri. 3. Saat seseorang mengecewakan kita, bisa nggak kita kontrol cara orang lain bersikap? Nggak bisa. Tapi kita bisa pilih untuk nggak terus-terusan menyimpan sakit hati. Kita bisa memilih untuk berdamai dan lanjut jalan ke depan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi justru ini tentang menerima kenyataan dengan hati yang lebih luas. Hidup itu mengalir, jangan dilawan. Ada satu hal yang sering kita lupa, hidup ini nggak selalu bisa kita kendalikan, dan itu nggak masalah. Coba lihat sungai. Airnya ngalir dari hulu ke hilir, belok-belok, kadang deras, kadang tenang. Tapi air sungai nggak pernah ngotot buat tetap lurus atau melawan arus. Dia ngalir aja. Kalau ketemu batu besar, dia nggak berhenti atau marah-marah. Dia muter, nyari jalan lain. Kita pun harus belajar dari itu. Hidup bukan soal menolak kenyataan, tapi soal belajar menyesuaikan diri dan tetap bergerak maju. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita pengen semuanya berjalan sempurna, kita nggak mau gagal, kita takut kecewa. Tapi sebenarnya, kalau kita bisa belajar untuk lebih fleksibel, kita bakal jauh lebih damai. Orang-orang yang paling bahagia dalam hidup ini bukan mereka yang hidupnya selalu lancar, tapi mereka yang bisa beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Mereka nggak gampang terguncang, karena mereka tahu satu hal penting, nggak semua harus sesuai keinginan kita, dan itu nggak masalah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Sekarang, yuk coba tanyain ke diri sendiri. Apa aja hal-hal yang selama ini bikin kita stres atau kepikiran? Dari semua itu, mana yang sebenarnya bisa kita kendalikan, dan mana yang enggak? Apakah kita siap untuk mulai melepaskan sedikit demi sedikit? Percaya deh, semakin kita belajar untuk menerima dan nggak terlalu ngotot mengontrol segalanya, semakin kita akan merasa tenang. Hidup jadi lebih ringan, dan kita bisa lebih menikmati setiap momennya. Jadi mulai sekarang, yuk coba buat berhenti mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita. Biarkan hidup mengalir, dan kita nikmati perjalanan ini dengan lebih damai. Gimana menurut kalian? Pernah nggak ngalamin hal kayak gini? Yuk, share di komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan pastinya, jangan lupa like video ini dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol tentang hal-hal yang bikin hidup lebih tenang.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kalau kalian udah sampai di sini, berarti kalian beneran pengen tahu gimana cara hidup lebih damai dan tenang. Dan jawabannya simpel, stop mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi, tunggu dulu, ini bukan cuma sekadar teori atau motivasi kosong, ya. Kita beneran bakal bahas ini secara mendalam, biar kalian paham kenapa kebiasaan ini bisa bikin hidup kalian jauh lebih berat dan gimana cara lepasin kebiasaan ini pelan-pelan. Kenapa kita sering pengen mengontrol segalanya? Coba pikirin deh, kenapa sih kita sebagai manusia selalu pengen semuanya berjalan sesuai keinginan kita? Jawabannya sederhana, karena kita takut. Kita takut gagal, kita takut kecewa, kita takut kehilangan sesuatu yang kita sayang. Kita takut orang lain nggak suka sama kita. Kita takut masa depan nggak sesuai harapan. Dan karena takut itu, kita jadi cenderung pengen mengontrol semuanya. Kita jadi perfeksionis, kita susah percaya sama orang lain, kita overthinking, kita selalu waspada berlebihan biar nggak salah langkah. Padahal, realitanya, nggak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Misalnya, kita bisa berusaha jadi orang baik, tapi kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita bisa kerja keras, tapi kita nggak bisa mengontrol apakah hasilnya akan sesuai harapan atau enggak. Kita bisa mencintai seseorang, tapi kita nggak bisa mengontrol apakah dia akan mencintai kita balik atau enggak. Dan semakin kita maksa buat mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, semakin besar juga stres dan kecemasan yang kita rasakan. Tanda-tanda kalian terjebak dalam kebiasaan ini. Oke, sekarang kita cek dulu. Jangan-jangan selama ini kita tanpa sadar udah terjebak dalam kebiasaan pengen mengontrol segalanya. Coba perhatikan tanda-tanda ini. 1. Overthinking setiap keputusan. Mau ngambil keputusan kecil aja, mikirnya lama banget. Takut salah, takut nyesel, takut hasilnya nggak sesuai harapan. Misalnya, mau ganti kerjaan tapi kepikiran terus, gimana kalau di tempat baru nggak lebih baik? Atau, gimana kalau nanti malah makin stres? 2. Susah menerima perubahan. Kalau ada hal yang tiba-tiba berubah dari rencana, langsung panik atau kecewa berat. Misalnya, udah ngerencanain liburan jauh-jauh hari, tiba-tiba batal. Rasanya langsung bad mood seharian. 3. Sulit percaya sama orang lain. Pengen semua dikerjain sendiri karena nggak percaya orang lain bisa ngelakuin dengan benar. Misalnya, di kerjaan selalu pegang semua tugas sendiri karena takut kalau dikerjain orang lain hasilnya nggak sesuai ekspektasi. 4. Mudah kecewa kalau sesuatu nggak berjalan sesuai harapan. Udah ngarep banget sesuatu bakal kejadian, tapi kalau nggak sesuai ekspektasi langsung sedih atau bahkan marah. Misalnya, berharap hubungan dengan seseorang bakal langgeng, tapi kalau tiba-tiba putus malah ngerasa hidup udah nggak ada artinya. Kalau kalian relate dengan beberapa tanda ini, berarti ada kemungkinan kalian masih sering terjebak dalam kebiasaan pengen mengontrol segalanya. Tapi tenang, ini bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Justru sekarang kita bakal bahas gimana cara lepasin kebiasaan ini dan mulai hidup dengan lebih damai. Cara berhenti mengontrol hal-hal di luar kendali kita. Oke, sekarang saatnya kita pelan-pelan belajar buat let go. Ini bukan soal jadi orang yang pasrah atau nggak peduli, tapi soal memahami batasan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang harus kita ikhlaskan. 1. Pahami perbedaan antara kendali dan pengaruh. Salah satu kesalahan terbesar kita adalah menganggap semua hal bisa kita kontrol. Padahal, ada perbedaan besar antara sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang hanya bisa kita pengaruhi. Yang bisa kita kendalikan, sikap kita, usaha kita, cara kita berpikir. Yang hanya bisa kita pengaruhi, opini orang lain, hasil akhir dari suatu usaha, kejadian yang ada di luar diri kita. Jadi, kalau ada sesuatu yang cuma bisa kita pengaruhi tapi nggak bisa kita kendalikan, lebih baik kita nggak buang-buang energi buat mikirin itu terus. 2. Berhenti berekspektasi terlalu tinggi. Salah satu alasan utama kita sering kecewa adalah karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Coba mulai kurangi kebiasaan ini. Kalau kita berbuat baik, jangan berharap orang lain akan selalu baik juga ke kita. Kalau kita kerja keras, jangan berharap hasilnya selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita mencintai seseorang, jangan berharap dia akan selalu mencintai kita dengan cara yang kita mau.
Ekspektasi yang terlalu tinggi hanya akan membawa kekecewaan. Jadi, lebih baik kita tetap berusaha tapi tetap siap menerima kenyataan dengan lapang dada. 3. Fokus pada proses, bukan hasil. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan hanya datang kalau hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal, kalau kita fokus menikmati prosesnya, kita nggak akan terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Misalnya, kalau kita belajar sesuatu yang baru, nikmati proses belajarnya tanpa harus langsung jago. Kalau kita memulai bisnis, nikmati proses membangunnya tanpa harus langsung sukses. Kalau kita menjalin hubungan, nikmati kebersamaannya tanpa harus terobsesi dengan masa depan yang belum pasti. Saat kita bisa fokus pada proses, kita akan lebih santai dan menikmati hidup tanpa beban berlebihan. 4. Latihan sederhana, belajar melepaskan. Sekarang coba latihan ini. Ambil napas dalam-dalam. Pikirkan sesuatu yang selama ini bikin kalian stres karena nggak sesuai keinginan kalian. Sekarang tanyakan ke diri sendiri, apakah aku bisa mengendalikan hal ini? Kalau jawabannya tidak, coba katakan dalam hati, aku melepaskan ini. Aku menerima apa yang terjadi. Lakukan latihan ini setiap kali kalian mulai merasa stres atau ingin mengontrol sesuatu yang di luar kendali. Semakin sering kalian melakukan ini, semakin mudah kalian untuk menerima dan hidup dengan lebih damai. Hidup itu bukan tentang mengontrol, tapi menyesuaikan diri. Jadi, kalau mau hidup lebih damai, berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Hidup ini bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan kita, tapi tentang bagaimana kita belajar menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Jangan buang energi buat mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Kurangi ekspektasi yang terlalu tinggi. Fokus menikmati proses, bukan cuma hasil akhir. Belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Saat kita bisa melakukan ini, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Kita nggak akan lagi sibuk melawan ombak, tapi kita akan belajar berselancar di atasnya. Nah, sekarang coba komen di bawah, apa hal yang paling sulit kalian lepaskan selama ini? Yuk, kita diskusi bareng. Oke, kalau kalian sudah sampai di bagian ini, berarti kalian benar-benar serius ingin menemukan kedamaian dalam hidup. Kalian mungkin sudah mulai memahami bahwa banyak hal yang selama ini kita pikir bisa kita kendalikan, ternyata sebenarnya berada di luar kendali kita. Tapi, apa yang terjadi setelah kita melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya? Apakah itu berarti kita harus jadi orang yang pasrah dengan keadaan? Apakah itu berarti kita harus berhenti berusaha? Jawabannya tidak. Sebaliknya, melepaskan hal-hal di luar kendali kita justru membuka pintu menuju ketenangan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Ini bukan soal menyerah, tapi soal menemukan cara yang lebih bijak untuk menghadapi hidup. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi setelah kita belajar untuk menerima dan bagaimana kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, hidup dengan lebih tenang, lebih bebas, dan lebih damai. 1. Apa yang terjadi setelah kita berhenti mengontrol segalanya? Banyak orang takut untuk melepaskan karena mereka berpikir kalau mereka tidak lagi mengontrol, maka hidup mereka akan berantakan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya, kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Kita akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bebas menjalani hidup tanpa tekanan yang berlebihan. Bayangkan kalian sedang menggenggam pasir di tangan. Semakin kuat kalian menggenggamnya, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela-sela jari kalian. Tapi kalau kalian membiarkannya terhampar di telapak tangan dengan santai, pasir itu tetap ada di sana tanpa harus kita paksa. Begitu juga dengan hidup. Kadang semakin kita maksa sesuatu, semakin kita kehilangannya. Tapi kalau kita belajar untuk membiarkan hidup mengalir, justru kita akan lebih menikmati setiap momennya. Apa saja manfaat dari berhenti mengontrol segalanya? Kita lebih damai secara mental. Karena kita tidak lagi sibuk memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Kita lebih bahagia. Karena kita belajar menerima hidup apa adanya, tanpa perlu membandingkan atau terlalu berharap sesuatu yang tidak pasti. Kita lebih fleksibel. Karena kita bisa dengan mudah beradaptasi dengan perubahan, bukan malah stres setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. 2. Bagaimana cara menjalani hidup dengan lebih tenang? Sekarang pertanyaannya, setelah kita belajar untuk melepaskan,
bagaimana cara kita melanjutkan hidup dengan lebih damai. Berikut beberapa langkah yang bisa kalian coba. Belajar menikmati momen yang ada. Kadang kita terlalu fokus pada masa depan sampai lupa menikmati apa yang ada di depan mata kita. Kita sibuk khawatir tentang apa yang akan terjadi, sampai lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Coba latihan sederhana ini. Setiap pagi saat bangun tidur, ambil waktu sejenak untuk merasakan udara pagi. Saat makan, fokus pada makanan kalian, nikmati setiap suapannya tanpa terburu-buru. Saat berbicara dengan orang lain, benar-benar dengarkan mereka tanpa sibuk memikirkan jawaban atau hal lain. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, hidup akan terasa lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu alasan terbesar kita sulit merasa damai adalah karena kita terlalu sering melihat ke rumput tetangga. Kita melihat orang lain sukses, lalu merasa tertinggal. Kita melihat hidup orang lain terlihat bahagia, lalu merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal, yang kita lihat dari orang lain hanyalah bagian terbaik yang mereka tunjukkan. Kita tidak tahu perjuangan, kesulitan, atau masalah yang mereka hadapi. Jadi mulai sekarang, setiap kali kalian merasa ingin membandingkan diri dengan orang lain, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku butuhkan untuk bahagia? Apa yang aku syukuri dalam hidupku saat ini? Ketika kita bisa fokus pada diri sendiri dan bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita akan merasa jauh lebih damai. Menerima bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kadang kita bisa merencanakan sesuatu dengan baik, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Dan itu tidak apa-apa. Belajar menerima ketidaksempurnaan dalam hidup adalah kunci utama menuju kedamaian. Kita harus sadar bahwa tidak semua orang akan selalu setuju dengan kita, dan itu wajar. Tidak semua usaha kita akan langsung berhasil, dan itu bagian dari proses belajar. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan, dan itu bukan berarti hidup kita gagal. Alih-alih melihat ketidaksempurnaan sebagai sesuatu yang buruk, lihatlah sebagai bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijak. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kalau ada satu hal yang benar-benar bisa kita kendalikan dalam hidup ini, itu adalah diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Kita mungkin tidak bisa mengontrol hasil dari usaha kita, tapi kita bisa mengontrol seberapa keras kita berusaha. Kita mungkin tidak bisa mengontrol masa depan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menjalani hari ini. Saat kita mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar ada dalam kendali kita, kita akan merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih damai. 3. Hidup dengan prinsip flow. Di dalam budaya Timur, ada konsep yang disebut dengan going with the flow, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai mengikuti arus kehidupan. Ini bukan berarti kita pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ini berarti kita belajar untuk mengikuti ritme alam dan menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang. Bayangkan kalian sedang mengarungi sungai. Kalau kalian terus melawan arus, kalian akan cepat lelah. Tapi kalau kalian mengikuti arus dengan bijak, kalian bisa sampai ke tujuan dengan lebih mudah. Begitu juga dalam hidup. Daripada kita terus berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, lebih baik kita belajar untuk beradaptasi dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Ketenangan itu bukan dicari, tapi dibangun dari dalam. Jadi, kalau kalian ingin hidup lebih damai, kalian tidak perlu mencari kedamaian di luar sana. Kedamaian bukan sesuatu yang kita temukan di tempat tertentu atau di kondisi tertentu. Kedamaian adalah sesuatu yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Caranya, berhenti mencoba mengontrol segalanya, belajar menerima hidup apa adanya, menikmati momen saat ini tanpa terlalu khawatir dengan masa depan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saat kita bisa melakukan semua ini, hidup akan terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan. Jadi, sekarang giliran kalian. Apa hal yang paling sulit kalian lepaskan selama ini? Apakah kalian merasa lebih tenang setelah mulai belajar menerima hidup apa adanya? Yuk, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita masih akan ngobrol lebih banyak tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih